Untuk mempersatukan kembali warga Bogor pasca pemilu, diselenggarakan Halal Bihalal Akbar Masyarakat Bogor Barat di Gedung SBD Venue Premier Sabtu 18 Mei 2024. Ketua Pelaksana Halal Bihalal Akbar Masyarakat Bogor Barat mengatakan acara dilatar belakangi wilayah Kabupaten Bogor bagian Barat yang luas yakni 14 kecamatan 166 desa dengan 1,6 juta penduduk. Pasca pemilu dirasakan ada satu kondisi yang perlu direkatkan kembali. Kita tidak lagi bicara 1, 2, atau 3. Pembentukan Kabupaten Bogor Barat 24 tahun sudah diperjuangkan dan saatnya dipersatukan kembali. Kabupaten Bogor ini sudah sangat padat 5,7 juta penduduk. Kalau di luar Jawa sudah jadi provinsi, bahkan di luar negeri jadi satu negara. Jadi wajar warga Bogor Barat menuntut Presiden Joko Widodo agar segera memekarkan Kabupaten Bogor. Dalam kegiatan kali ini akan ada orasi para tokoh. Selain itu, pihaknya juga mengundang para camat, kepala desa, BPD, ulama, kelompok tani, dan berbagai unsur masyarakat lainnya. Setiap kecamatan yang hadir sekitar 500 orang, jika 14 kecamatan total ada sekitar 7.000 orang atau minimal sekitar 3.500 orang. Tujuannya bahwa kemudian hari ini adalah menghangatkan kembali semangat Bogor Barat, karena Bogor Barat ini sudah 24 tahun pengusungan para tokoh ulama di Bogor Barat ini. Dari Bogor Barat, Robi, reporter Palapa TV, mengabarkan. Wilayah Bogor Barat tumpah ruah yang dikonsolidasikan oleh panitia, termasuk dalam hal ini panitia persiapan pemekaran Kabupaten Bogor Barat sebagai daerah baru yang dibingkai dalam kegiatan Halal Bihalal Akbar. Ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk silaturahmi yang terasa sama warga, terutama yang ada di Bogor Barat. Kedua, menyatukan kekuatan, terutama terkait dengan adanya usulan yang 24 bulan yang lalu sudah diusulkan Bogor Barat ini menjadi daerah otonom baru. Tetapi karena ketentuan peraturan perundangan, terutama hari ini ada moratorium, maka itu belum. Tetapi kita tentu punya semangat yang sama, pemerintah dan masyarakat bersama-sama untuk mendorong ini, karena apa? Faktanya memang wilayah ini sudah sangat luas, Kabupaten Bogor, dan potensinya sangat besar, termasuk jumlah penduduknya, sehingga dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kemudian peningkatan kesejahteraan rakyat, percepatan pelayanan kepada masyarakat, maka memang pemekaran itu bukan menjadi keinginan hari ini, tapi kebutuhan, sudah kebutuhan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan. Itu saja intinya. Saya selaku pejabat Bupati Bogor sudah dipercayakan, insya Allah akan memberikan dukungan baik dari sisi administrasi dan lain sebagainya, termasuk kebijakan bagaimana pemekaran ini pada saat yang nanti dibuka keran moratorium, maka kita bersama-sama, kita dorong bersama-sama. Makanya saya tadi mengingatkan kepada semua stakeholder yang ada di wilayah Bogor Barat, bersatu terus. Yang pertama adalah kan ada persyaratan secara administrasi dan secara kewilayahan. Ini terus kita update. Tadi sudah beberapa hal saya sampaikan kepada Ketua Panitia Pemekaran untuk sama-sama kita konsolidasikan, terutama usulannya. Karena mungkin usulannya 5 tahun yang lalu harus diupdate lagi. Bisa jadi jumlah penduduknya sudah bertambah, luas wilayahnya tetapi misalnya jumlah pemerintahannya, desa sudah yang bertambah dan lain sebagainya. Potensinya juga semakin meningkat. Nah itu, saya pikir semangat yang ada hari ini dalam Halal Bihalal Akbar ini menunjukkan kesiapan wilayah Bogor Barat siap mekar menjadi daerah otonom baru. Mungkin itu. Pak, Bapak sendiri kan ibu kotanya. Artinya begini, kalau penentuan ibu kota itu, saya sudah sampaikan dalam sambutan tadi bahwa dalam prase RPP tentang pemekaran daerah otonom baru itu, bahwa bukan penentuan tiga hal yang pertama cakupan, kemudian nama daerah, dan penentuan ibu kota itu bukan keluar dari individu atau perorangan atau siapapun, tapi hasil musyawarah desa pada wilayah yang menjadi cakupan daerah otonom baru tersebut. Jadi misalnya kalau di sini 161 desa misalnya sepakat di titik A, maka ini akan dijadikan ukuran, bukan karena saya. Pak, nantinya Bogor Barat atau Bogor Baru, Pak? Kalau usulan hari ini adalah Bogor Baru, ya? Bukan Bogor Baru. Bukan. Dari sisi kriteria dasar 4 tahun tepatnya ya Pak. Nah ini perjuangan dari masyarakat Bogor, tokoh-tokoh masyarakat Bogor Barat untuk mengesahkan diri atau pemekaran dari Kabupaten Bogor Barat. Ini sebetulnya kalau berdasarkan kebutuhan kita semua sepakat mendukung. Tapi jangan sampai ini berdasarkan hanya keinginan sekelompok orang, ya kan? Nah kebutuhan apa? Pelayanan, efisiensi waktu, pemerataan pembangunan. Nah kita sebagai pemuda Pancasila, kalau itu dasarnya, kita siap mengamankan dan mengawal. Nah pemekaran kabupaten kota ini adalah keputusan politik. Nah mudah-mudahan orang-orang tua kita di sana
yang punya kebijakan memberikan keputusan terbaik buat Kabupaten Bogor Barat, terutama buat kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bogor Barat yang selama ini mungkin agak sulit untuk mengurus atau mendapatkan pelayanan-pelayanan dari aparatur pemerintah karena terhalang jarak, waktu, dan efisiensi. Nah, mudah-mudahan dengan terwujudnya pemekaran Bogor Barat, ini kebutuhan masyarakat akan terwujud. Pemerataan pembangunan, pelayanan masyarakat, masalah waktu dan jarak ini akan menjadi jawaban. Gitu, Mas. Ini juga jangan tergesa-gesa untuk pemekaran. Harus betul-betul dihitung sangat matang. Kenapa? Ini berdasarkan hal-hal yang itu, salah satunya PAD, pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor Barat, apakah mampu membiayai pembangunan, ya kan? Jangan sampai kita dipekarkan, jangankan untuk membangun, untuk menggaji aparatur saja kita tidak mampu. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Jadi memang jangan tergesa-gesa. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang tua kita yang terus berjuang menyuarakan pemekaran untuk Kabupaten Bogor Barat. Kalau pemuda Pancasila, kita berkomitmen sinergi dengan pemerintahan. Karena apa? Kita menjadi bagian komponen yang tidak terpisahkan. Nah, kita sangat mendukung penuh kalau memang ini menjawab kebutuhan warga Kabupaten Bogor Barat. Ya, jadi jangan berdasarkan keinginan-keinginan kelompok-kelompok itu. Mohon maaf, tidak bisa saya sebutkan itu. Kita sangat membantu itu dan sangat mengawalkan ya. Bagian terakhir, Harapan saya, kalau sudah terbentuk tali silaturahmi yang kuat dari semua elemen, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dari aparaturnya, dari organisasi masyarakatnya, semua masyarakat, ini akan menjadi kekuatan penuh. Nah, mudah-mudahan ini menjadi atensi khusus didengar oleh orang-orang tua kita yang di sana pemangku kebijakan bahwa Kabupaten Bogor Barat sudah sangat siap mekar. Ya. Tiap malam mungkin ada pencuri dari sisi keamanan, makanya kemudian coba dengar istana, di sini udah kurang aman, wajar kurang aman. Polres cuma satu untuk melayani 6.000 penduduk, bagaimana? Nggak logis. Sehatnya itu satu polisi itu melayani 20 penduduk. Di Bogor ini satu polisi bisa melayani 2.000 penduduk. Perbandingannya, gimana mau sehat mau aman negara ini kalau ya kita tidak dibentuk Kabupaten Bogor. Makanya kenapa kami kemudian akan marah atau akan mengepung istana kalau seumpama pusat presiden tidak memekarkan, karena memang pemerintah udah tidak logis kalau ini tidak dimekarkan gitu. Makanya Bogor Barat kuncinya adalah mekar. Kalau mau sejahtera, kalau mau pelayanannya optimal, kalau mau fasilitas pendidikan bagus, fasilitas rumah sakit bagus, dan semuanya jalan juga bagus. Anda lihat akses ke Bogor Barat ini berapa jam? Orang Sukajaya, orang Tenjo mau ke Cibinong hanya untuk mengurus selembar administrasi harus berjam-jam. Rekomendasi rumah sakit Cibinong itu harus meninggal di jalan karena macet. Karena jauh. Orang yang hamil, orang yang mau melahirkan karena macet di jalan harus melahirkan di jalan, karena jauh. Tapi kalau Bogor Barat ini maka rumah sakit minimal ada 4. Ada 4 di wilayah 12 atau 14 kecamatan ini, atau mungkin 5 rumah sakit RSUD. Itu kita, tuntutan kita. Gitu. Ada yang lain? Asli daerah kalau mau jujur, kita bisa 1 triliun untuk Bogor Barat. PAD-nya, walaupun yang sekarang mencatat sekitar 400 miliar. Hari ini mungkin nyampe ke 400 miliar. Tapi kan itu kan catatan dari Kabupaten Bogor. Kalau kita mandiri, yakin di atas 1 triliun. Kita punya potensi yang banyak. Di samping pajak, kita juga ada Chevron, ada Star Energi, ada tambang. Tambang itu masih banyak pokok kalau kita mau jujur. Untuk kabupaten kita olah sendiri. Tidak hanya emas. Di sana ada timah, ada galena. Bogor Barat ini bisa 1 triliun kok kalau mau jujur dan kita olah. Asal kita mandiri. Kuncinya adalah pemekaran. Filsafatnya, orang berumah tangga kalau diam dengan orang tua, gimana mau mandiri? Betul Pak, betul. Kalau dia anaknya berumah tangga kemudian mendirikan rumah, peso ngelit, piring ngelit, itu kan? Dibilintik ya. Itulah proses kemandirian. Gitu. Jadi kita intinya bahwa kita kunci satu-satunya adalah mekar. Ini kebutuhan yang mendesak dan daruriyah.
itu yang mendesak, sudah tidak bisa ada toleransi lagi. Tidak ada kata lain untuk Bogor Barat, mekar. Makanya kalau tidak mekar kita akan kepung istana. Itu tuntutannya. Dan itu ancaman kita. Serius ini. Siapa bisa dukungan dari kecamatan? 14 camat mendukung, tidak hanya hadir, mereka menyumbang. Semua kepala desa tidak hanya hadir, tapi menyumbang. Sebagai bukti, hari ini adalah the power of gotong royong, the power of patungan. Kita tidak dibiayai oleh sponsor yang manapun, nggak ada. Ini pure dari masyarakat. Ada yang 2.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, ada. 2.000 rupiah kita terima. The power of patungan hari ini. Luar biasa. Berpower kan. Kita lihat ini semuanya di daya patungan. Ya, artinya tidak ada bantuan dari orang lain, Pak ya? Nggak ada, patungan. Panitia pun patungan. Saya paksa panitia. Kita bukan hanya dibayar. Kemudian anak-anak LSM, Pak gimana untuk merokok ini? Ini adalah patungan. Bila perlu Anda juga menyumbang. Ya udah paling kami menyumbang tenaga. Anak-anak LSM nggak ada satupun yang dibayar. Kalau di pengamanan yang lain, anak LSM itu minta transportasi, minta rokok. Hari ini mereka menyumbangkan tenaganya. Anak-anak kita lihat ada berapa anggota, berapa puluh. Semuanya ada berapa ratus dari LSM, tidak ada satupun yang dibayar dalam pengamanan. Karena ini adalah the power of gotong royong, power of patungan. Membuktikan bahwa ternyata luar biasa Bogor Barat ini, potensinya luar biasa. Bergeliat ya? Banyak profesor di Bogor Barat, banyak dokter di Bogor Barat, banyak pejabat dari Bogor Barat, dan cerdas-cerdas. Secara SDM Bogor Barat itu banyak yang cerdas. Teruji di tingkat kabupaten, di tingkat Jawa Barat, sudah teruji Bogor Barat ini. Aktivis banyak di Bogor Barat. Kenapa kita tidak mekar? Karena goal dari pemerintah pusat. Itu Mas. Yang kedua, memang kita kurang duit sebetulnya. Kalau kita cukup duit, teman-teman saya di Tangerang Sel, itu Presidium Tangerang Selatan di 2008, karena mereka memang dibiayai oleh Ciputra, Agung Podomoro, ada BSD, Tangsel. Satu perusahaan bisa 10 miliar ngasih, Sumarekon bisa 10 miliar ngasih untuk CDOB, untuk Presidium, untuk panitia, 10 miliar untuk panitia, belum lagi untuk DPR RI. Kalau kita Lancar ya Pak kalau ada itu Pak? patungan untuk acara yang gini aja, 2.000 kita patungan, 100.000 ada yang masih. Tapi ini juga saya yakin, optimis, saya yakin ketika patungan ini terjadi, yakin besok kita akan menang. Asal masyarakat begini kita gerakan ke istana juga bisa. Pak, betul bisa disebutkan 2000 sih Pak ya? Ada Yang gelar ketua yang panitia, disempatkan Pak? Dr. Bukhari Muslim, SAG MSI. Sesuai dengan regulasi, aturan dan perundang-undangan, bahwa Bogor Barat itu menjadi hak prerogatif pemerintah, hak prerogatif dari eksekutif, yaitu Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. Tentu secara politis juga selama ini semua partai politik, semua anggota DPR RI, terutama anggota DPR RI yang berangkat dari Kabupaten Bogor, yang provinsi maupun di kabupaten, bulat semuanya mendukung pemekaran Bogor Barat. Bukan hanya Bogor Barat, tentu Bogor Timur. Jadi menurut saya, kondisi hari ini Bogor Barat hanya terhambat oleh moratorium. Sehingga kalau masih ada moratorium, berarti tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan secara administrasi proses pemekaran, karena kebetulan itu sudah menjadi ranahnya Kementerian Dalam Negeri. Tapi semangat pemekaran Bogor Barat maupun Bogor Timur, saya mengajak bersama-sama tentu kepada pihak eksekutif, legislatif, mulailah dari pembangunan sarana dan prasarana yang perlu dibangun di Bogor Barat dan di Bogor Timur agar memenuhi persyaratan. Dikala nanti moratorium dibuka, jadi fasilitas sarana dan prasarana sudah siap. Dari mulai infrastruktur, kalau tanah sudah ditentukan, cepat dibangun, cepat tiket and-fill. Saya yakin teman-teman anggota DPR di Kabupaten Bogor yang punya hak budgeting itu pasti juga mendukung. Mudah-mudahan juga ada support dari provinsi. Dan nanti untuk uang besarnya, keperluan yang besarnya tentu dari pemerintah pusat. Dan saya yakin juga di dalam komitmen yang memang dibangun oleh para calon presiden dan wakil presiden, termasuk yang kemarin didukung oleh kami, Pak Prabowo dan Mas Gibran, punya komitmen yang sama terkait dengan wilayah-wilayah DOB, bukan hanya di Bogor Barat,
Bogor Timur dan beberapa wilayah di Indonesia. Tujuannya satu adalah ingin ada percepatan pembangunan untuk kepentingan